Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satria Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni SP harus berperang dengan bangsanya sendiri. Sahabat putra putri Nusantara, sahabat pencinta SP, tentunya ini akan menjadi sebuah dilema besar bagi Sang Kinasih Satria Piningit, di mana Sang SP dihadapkan harus melawan dengan bangsanya sendiri. Apa penyebabnya sehingga SP harus berperang melawan bangsanya sendiri? Tentunya sahabat putra putri Nusantara yang telah mengikuti perkembangan sejarah atau tahu tentang sejarah, khususnya sejarah kemerdekaan Republik Indonesia atau Nusantara tercinta, di mana Presiden pertama kita dulu, Pak Soekarno, pernah menyampaikan atau pernah berkata, akan mudah jika kita melawan bangsa lain mengenali musuh kita yaitu dari bangsa lain. Akan tetapi ketika yang paling ditakutkan dan paling sulit adalah melawan bangsa sendiri. Tentunya bagi kita semua untuk mengusir penjajah, dan kita bisa mengenali jika itu musuh dari luar Nusantara atau dari luar bangsa kita. Akan tetapi jika musuh kita yang menjadi musuh utama adalah bangsa sendiri atau putra putri Nusantara itu sendiri, yang harus menjadi musuh Sang Kinasih Satria Piningit. Lalu bagaimanakah kira-kira menurut sahabat SP semua kebijakan yang akan diambil oleh Sang Kinasih Satria Piningit? Sebuah dilema besar ketika sang ibu ataupun sang ayah harus melawan anaknya sendiri. Bagaikan cerita di Mahabharata, di mana perperangan suci semuanya harus saling berhadapan, saling menghunus senjata, bertempur satu dengan yang lainnya, sementara mereka semua adalah satu keluarga besar. Begitu pula yang dihadapi oleh Sang Kinasih Satria Piningit di dalam kemunculannya, di dalam menerima perintah dari Yang Maha Kuasa untuk mengangkat senjatanya dan harus mengadili atau harus meluruskan orang-orang yang memang perlu diluruskan. Karena tabiat manusia, jika mereka sudah buta hati, buta mata, tentunya akan membabi buta, membuat keresahan, membuat kerusuhan, bahkan membuat sumber-sumber kekacauan yang seharusnya menjadi tentram, damai, sentosa bumi Nusantara kita ini, justru malah menjadi carut marut akibat segelintir orang-orang yang telah bersekutu dengan bangsa lain untuk menghancurkan bumi Nusantara dan menjualnya pada bangsa lain. Ibarat kata, mereka demi harta kekayaan dunia rela menjilat dan memerangi bumi Nusantara sendiri. Sehingga Sang Kinasih Satria Piningit pun tidak tinggal diam, tentunya harus menjaga sepenuh hati agar jangan sampai bumi pertiwi yang tercinta ini menjadi ajang bola gulir untuk bangsa lain. Tapi tentunya sahabatku semua, bukanlah hal yang mudah memutuskan untuk melawan bangsa sendiri. Tentunya akan ada diambil sikap-sikap terlebih dahulu, sikap-sikap kebijaksanaan, solusi-solusi yang menghindari atas pertikaian ataupun perperangan. Selama itu masih bisa diperjuangkan, selama itu masih bisa dicarikan titik solusinya, tentunya SP pun tidak akan mengangkat segala kemampuannya ataupun senjatanya
untuk melawan saudaranya sendiri, yakni putra-putri Nusantara yang terlanjur lepas jalur dari pedoman-pedoman yang ada di bumi Nusantara sebagai jati diri putra-putri Nusantara yang sejati. Tentunya tidak heran bagi sahabat semua, begitu banyak di Nusantara kita ini berbagai macam paham dan golongan yang satu sama lain saling berbeda, bahkan kadang nyaris saling bergesekan menjadi tunggangan oknum-oknum untuk mengadu domba, sehingga merasa atas benar kesucian di atas kebenaran menurut mereka, sehingga mereka pun tidak segan-segan harus memusuhi saudaranya sendiri di bumi Nusantara. Sehingga itulah yang membuat sang Kinasih Satrowapiningit menjadi dilema, gundah hati di dalam melihat dan menyikapi perseteruan antar sesama putra-putri Nusantara, di mana pikiran mereka telah terhasut, pikiran mereka telah diadu domba, bahkan dicuci agar memusuhi jati diri bumi Nusantaranya sendiri. Semoga perjuangan sang Kinasih Satrowapiningit akan membuahkan hasil dengan jalan-jalan perdamaian, jalan-jalan yang suci, jalan-jalan yang tidak harus mengorbankan nyawa atau menumpahkan darah. Tentunya buat sahabat putra-putri Nusantara yang masih memiliki kecerahan, memiliki kecerdasan di dalam berpikir, tentunya akan selalu mendoakan bagi bumi Nusantara kita ini agar terhindar dari berbagai macam pertikaian, bahkan bala musibah yang disebabkan oleh manusianya sendiri yang ada di bumi Nusantara. Inilah yang menjadi renungan buat kita semua, agar jangan sampai terpecah belah, agar jangan sampai teradu domba oleh orang-orang yang tujuannya memang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan antar putra-putri Nusantara yang seharusnya bersatu membangun dan melestarikan keanekaragaman yang ada di bumi Nusantara demi kemakmuran bersama. Salah hilap mohon dimaafkan. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabatku semua berada. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.